guys ya. Kulkas showcase Sharp, merek Sharp. Posisinya katanya sudah tidak dingin, dan biasanya kulkas Sharp seperti ini itu seringkali kondensornya yang Oke ya, selamat siang guys. Bertemu lagi dengan saya, teknisi jalanan, teknisi yang mengerjakan unit langsung di rumah customer. Oke, saat ini saya ingin memberikan tutorial cara bagaimana ini saat ini diketemukan kulkas showcase ya guys ya. Kulkas showcase Sharp, merek Sharp. Posisinya katanya sudah tidak dingin, dan biasanya kulkas Sharp seperti ini itu seringkali kondensornya yang kena sih guys. Jadi saat ini kita bagaimana cara mengukur kondensor yang bocor itu. Saat ini kita potong pipa dari kondensor yang masuk ke filter, lalu kita coba pasang pentil. Kita pasang pentil baru di pipa pengisiannya juga. Itu kita seperti biasa las untuk pipa pengisian. Nah, setelah itu kita beri tekanan guys. Kita beri tekanan semaksimal mungkin, kira-kira sampai manifold ini sandar ya guys ya. Tadi ini sudah sandar, dan saat ini kita lihat manifoldnya sudah mulai turun guys. Jadi kita tunggu sampai manifold ini turun sampai di bawah yang hitam-hitam ini guys. Kita tunggu saja turun sampai situ untuk bisa memastikan, benar-benar memastikan bahwa kondensor ini sudah tidak layak pakai. Seringkali seperti ini guys penampilannya, ini berkarat, yang ini berkarat. Seringkalinya yang kondensor yang sana sih jarang ya kejadian untuk dia bocor ya. Cuman ya kalau kita akan membongkar yang itu agak sedikit ribet juga ya guys ya. Takutnya sebagian sudah berkarat, kita las sebagiannya bocor di tempat lain lagi. Jadi jikalau boleh langsung diganti saja dengan kondensor yang baru. Oke guys, kita coba menunggu ini guys. Dan saat ini manifoldnya sudah lebih turun lagi guys. Tadi kan masih di tengah-tengah 2, saat ini sudah di bawah 2 ya guys ya. Kita tunggu saja sampai benar-benar dianya sampai di bawah hitam itu guys, supaya untuk memastikan yang benar-benar bahwa kondensor ini sudah tidak layak pakai. Oke, kira-kira seperti itu guys untuk mengetahui bahwa kondensornya bocor. Kalau andai kata memang kita ukur ini ternyata ini tidak turun, kita akan memotong ini guys, dan kita akan pasang pentil juga, dan yang ini kita potong juga. Di filter ini kita potong dan kita isikan tekanan, lalu kita ukur apakah begitu kita ukur memberikan tekanan, apakah tekanan itu akan turun, berarti bagian evap yang sedikit bermasalah. Tapi kita tunggu saja, ini kelihatannya memang kondensornya ini bocor guys. Jadi ini sudah agak turun, agak pelan sih guys, cuman kita tunggu saja bagaimana. Sebentar, saat ini kita akan matikan, mengingat waktu penayangan. Jadi saya akan mematikan kamera ini guys sebentar. Kalau andai kata memang dia sudah turun, akan saya lanjutkan videonya.
Oke guys, standby terus ya guys ya. Kita lanjutkan kembali videonya. Tadi mohon maaf guys ya, kita lupa videokan untuk nilai tekanannya, tapi tadi kita lihat sudah turun, dan saat ini kita sudah memasang kondensor guys. Kondensor ini setelah saya pasang, ini cara pasang kondensornya seperti ini guys ya. Ini pipa tekan, yang ini pipa tekan. Kita pasang itu yang ke naik tinggi ke atas ini guys, yang naik tinggi ke atas ini. Jangan kita pasang yang ini guys ya. Kalau bisa yang ini kita pasang untuk bagian filternya, dikarenakan ditakutkan jangan sampai ini ada semprotan oli dan dia langsung naik sini, nanti lama-lama dia terjebak di sini guys, oli-olinya. Jadi kalau andai kata memang kita pasang yang ini guys, yang tinggi ini, kemungkinan mungkin akan ada semprotan oli mungkin ya, tapi olinya tidak sampai dia terjebak ke atas, dia di sini. Nanti begitu selesai kompresornya berhenti, termostat sudah capai dinginnya, kompresor berhenti, olinya bisa turun lagi ke bawah guys. Jadi seperti itu. Oke ya, saat ini kita akan segera melakukan proses pemvakuman dan sebentar akan saya videokan kembali untuk hasilnya bagaimana, akan saya videokan kembali. Tetap standby guys. Jadi seperti inilah guys pemasangan kondensor. Ini kita pasang, kita taruhkan baut-bautnya ya guys ya. Ingat, yang terutama itu adalah yang ini guys, jangan sampai kita pasang terbalik, karena mengingat jangan sampai ada semburan oli dari kompresor, akhirnya olinya akan terjebak di sini guys, dia tidak akan berhasil turun lagi. Tapi kalau misalnya ke atas ini itu ada semprotan oli, semburan oli, dia akan berhasil kembali lagi ke kompresor. Oke guys, saat ini kita akan melakukan pemvakuman isi freon dan kita akan lihat hasilnya sebentar. Oke, tetap standby guys. Kita lanjutkan videonya. Saat ini kita sedang melakukan vakum body guys. Kalau kelebihan dari vakum body ini dan kekurangannya, memang katanya kalau misalnya vakum body seperti ini tidak bisa, dia akan bisa tervakum ini ya guys ya, tapi masih akan ada angin yang terjebak di dalam. Jadi sebisa mungkin kalau kita vakum body ini, kita vakum kurang lebih 20 menit sampai 30 menitan, kurang lebih 30 menitan guys, agar angin-angin yang di dalam itu benar-benar keluar. Tapi tetap saja itu akan ada angin, walaupun cuma sedikit akan terjebak. Tapi kelebihan dari vakum body ini itu kita bisa mengetahui letak kebocoran yang ada pada unit. Jadi kalau andai kata kebocorannya terjadi pada kondensor ini guys, di vakum body ini itu akan cepat sekali, tidak akan terlihat gelembung udara lagi. Seperti itu guys. Nah, kalau andai kata dia bocornya di bagian dari filter ini ke atas ke evap, lalu ke kondensor sini ke pipa baliknya, itu tidak akan pernah tervakum guys. Nah, saat ini kita sudah coba vakum ini kurang lebih 10 menit ya guys ya, 10 menit lebih sedikit. Dan saat ini udara yang ada tinggal sedikit guys. Tadi sempat ya terlihat bahwa sudah terhenti gelembung udaranya. Ini kurang lebih sudah 15 menit guys. Dan kita biarkan dulu guys, jangan dulu kita matikan karena masih ada tersisa angin-angin yang di dalamnya itu masih ada. Ini kadang masih sudah terhenti dan masih mengeluarkan lagi ya guys ya. Jadi kita biarkan dulu guys sampai benar-benar
anginnya sudah tidak keluar kurang lebih 1 menitan. Iya, tidak keluar. Baru kita vacuum body, baru kita klep. Kita hisapkan metil ini agar supaya metil ini bekerja di dalamnya itu mengikat. Tausan ini mengikat sisa-sisa udara yang ada dan tidak ada lagi di sirkulasi, dan dia akan cemplangkan ke kompresor sana guys. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kita biarkan dulu ini, nanti selesai ini kita akan hisapkan metil ini, tausan ini ke dalam sirkulasinya. Oke guys, standby terus. Dan nanti kita sebentar begitu kita vakum, kita segel, kita akan melakukan pengisian dan kita akan lihat hasilnya guys. Oke, tetap standby guys. Oke guys, saat ini metilnya sudah berhasil terhisap, dan saat ini pipa yang ini telah saya segel dengan cara menjepitnya lalu dilas, dan telah saya isi freon. Ini kurang lebih di 14 PSI ya guys ya, 14 PSI, dan kita biarkan dulu sampai kita lihat bagaimana hasilnya. Kita raba. Pipa kondensor ini panas guys, dan pipa dan dryer ini sudah mulai hangat. Jadi biasanya seperti itu berarti perjalanan freonnya, peredaran freonnya itu sudah lancar guys. Jadi kita akan lihat bagaimana hasil di depannya. Oke, sip. Nah, saat ini yang ini tunggu saya nyalakan dulu bridge-nya ya guys ya. Waduh, baterai saya rendah sekali guys, tapi saat ini di bagian evapnya ini sudah mengeluarkan ampun dingin, sudah mulai berkeringat guys. Lalu kita menunggu sedikit lagi guys, tapi saat ini saya menganggap bahwa pekerjaan ini sudah selesai guys. Kita tinggal tunggu saja apakah yang ini itu biasanya dia akan turun, tapi itu dikarenakan unit sudah dingin ya guys ya. Tadi 14 PSI, saat ini dia sudah ada di 13 PSI. Sebentar kalau andai kata memang masih kurang, kita akan coba tambah, tapi biasanya seperti ini sudah bagus sih guys. Dan kita coba raba lagi untuk dryernya, filternya. Ya, ini filternya sudah hangat guys, sudah bagus. Jadi saat ini saya menganggap pekerjaan ini sudah selesai guys. Jadi sekiranya seperti itulah cara mengukur, memeriksa apakah kondensornya bocor, dan sekaligus cara mengganti kondensor luar ini guys. Perlu diingat lagi ya guys ya, bahwa jikalau kita memasang kondensor ini, kita perhatikan yang jalur ini guys, yang menuju ke atas ini, itu yang kita sambungkan ke pipa tekannya guys. Dan yang pas tikungan terakhir ini itu kita coba sambung ke bagian dryernya guys, untuk mencegah jangan sampai ada cipratan oli yang keluar dari kompresor dan dia akan terjebak di tiap tikungan ini guys. Karena kalau berada di tikungan sini itu akan sangat sulit ya guys ya, untuk oli bisa balik lagi ke kompresor. Tapi kalau misalnya dia hanya di sini, itu oli akan cepat sekali turun ke dalam, ke bawahnya lagi. Oke guys, sekian dari saya, pengalaman dari saya ya, cara memasang kondensor ini dan cara memeriksa
kebocoran dari kondensor. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Salam hormat dari saya, teknisi jalanan Kota Manado. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih.